Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 1 di mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan atau Decision Support System. Materi pertemuan 1 di sini yang akan saya bahas adalah teori dan konsep dari sistem penunjang keputusan itu sendiri, atau yang biasa disebut dengan Decision Support System. Oke, pada prinsipnya kalau berbicara tentang sistem penunjang keputusan atau keputusan, pada prinsipnya manusia itu sadar atau tidak sadar sudah pernah melakukan keputusan di hidupnya. Contoh yang paling simpel, keputusan kalian untuk milih kampus atau milih tempat untuk belajar contohnya. Atau contohnya keputusan kalian untuk pindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Contoh dari rumah pengen pergi ke kampus, mau naik transportasi apa? Itu contoh yang paling simpel. Manusia merupakan bagian dari alam, hidupnya tidak lepas dari yang namanya alam. Hampir setiap saat manusia membuat atau mengambil keputusan dan melaksanakannya. Ini yang tadi saya contohkan, yang paling simpel. Segala tindakannya secara sadar merupakan pencerminan hasil proses pengambilan keputusan dalam pikirannya. Cuman mungkin ada beberapa keputusan yang pertama, keputusan yang memang harus dipertanggungjawabkan. Ini yang mungkin agak sedikit lama untuk proses pengambilan keputusan, apalagi nanti untuk keputusan yang nantinya akan digunakan secara bersama-sama. Oke, sehingga sebenarnya manusia sudah sangat terbiasa dalam membuat keputusan. Ini pada prinsipnya. Keputusan yang perlu dipertanggungjawabkan kepada orang lain atau prosesnya memerlukan pengertian pihak lain, maka perlu untuk diungkapkan sasaran yang akan dicapai. Berikut kronologi proses pengambilan keputusan. Contoh yang paling simpel, contohnya kalau nanti di organisasi atau contohnya di perusahaan, biasanya tiap tahun ada yang namanya rapat kerja. Rapat kerja biasanya salah satu acaranya biasanya akan mengevaluasi kinerja atau capaian di tahun sebelumnya. Selanjutnya nanti tahun berikutnya capaiannya pengen seperti apa, goalnya pengen seperti apa. Nah, untuk mengatasi hal tersebut tentunya butuh yang namanya pemikiran dari beberapa pihak. Tidak mungkin cuma pemikiran dari satu pihak saja. Tentang proses pengambilan keputusan merupakan hasil dari proses pilihan terbaik. Merupakan hasil dari proses pilihan terbaik di antara beberapa alternatif yang ada. Tentunya kalau berbicara seperti tadi yang saya contohkan di barusan contohnya yang ada di perusahaan contohnya, tentunya ada beberapa alternatif yang nantinya akan diutarakan oleh beberapa pihak. Contoh lain kalau yang ada di kehidupan kita sehari-hari, contoh kita pengen pergi dari rumah ke kampus contohnya, ada beberapa alternatif transportasi yang nantinya bisa kita gunakan. Mau transportasi yang online contohnya atau contohnya transportasi umum. Oke, ini contohnya yang nantinya bisa kita gunakan. Kegiatan yang dibutuhkan adalah mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, serta menentukan metode pengambilan keputusan yang akan digunakan. Apalagi kalau seumpamanya keputusan tersebut nanti akan melibatkan banyak orang, atau akan melibatkan beberapa unsur kepentingan yang ada di perusahaan. Tentunya dalam hal ini dibutuhkan beberapa informasi yang ada, supaya nanti hasilnya akurat. Contoh, nanti kita bisa menggunakan beberapa metode yang ada. Kenapa butuh yang namanya SPK? Pada umumnya organisasi yang bergerak di bidang produksi maupun jasa, produksi maupun jasa, tidak lepas dari problematika manajemen pasti. Selanjutnya seperti perubahan struktur pasar, apalagi seperti sekarang di masa pandemi, teknologi produksi atau contohnya produk, organisasi, ekonomi tidak stabil, dan lainnya, sehingga berpengaruh pada kebijaksanaan manajemen yang nanti akan dijalankan. Kalau planning yang awal, contohnya yang akan dikerjakan oleh perusahaan, contohnya menggunakan planning A. Tapi ternyata di tahun tersebut ternyata ada beberapa kejadian yang tidak diprediksi sebelumnya. Contoh seperti sekarang. Oke, tentunya kalau sudah seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh pihak manajemen? Oke, ini yang nantinya perlu dibicarakan lagi. Salah satu kiat untuk menyiasati problematika tersebut adalah dengan mengembangkan serta meningkatkan potensi sumber daya yang tersedia. Tentunya yang bisa dilakukan oleh pihak manajemen adalah
meningkatkan potensi sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Oke, ada beberapa jenis metode yang ada di SPK yang nantinya bisa digunakan. Ini secara garis besar ada metode regresi linear, selanjutnya ada metode benefit dan cost ratio. Berarti yang dibicarakan di sini adalah lebih banyak yang mana keuntungan ataupun dari cost-nya, benefit atau dari cost-nya. Selanjutnya metode NPV, selanjutnya ada metode AHP, yang kelima ada metode ANP, terakhir nanti ada beberapa metode keputusan dengan menggunakan sistem bakar, dengan dukungan tentunya bisa menggunakan knowledge base, dan masih banyak metode-metode yang lainnya. Oke, kalau berbicara tentang regresi linear, biasanya merupakan alat statistik akan untuk untuk mengetahui pengaruh antara atau beberapa variabel terhadap suatu variabel yang lainnya. Apakah variabel A nanti berpengaruh enggak terhadap variabel yang lainnya? Contohnya, apakah tinggi badan seseorang mempengaruhi terhadap badan seseorang? Contoh yang paling simpel. Oke, selanjutnya ada metode benefit cost dan rasio, cost ratio. Ini merupakan salah satu metode kelayakan investasi yang biasanya banyak digunakan oleh pemerintah. Contoh, pemerintah akan membangun suatu proyek contohnya. Mereka pengen membangun proyek contohnya proyek tol contohnya. Proyek tol dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Tentunya nanti yang akan dilihat adalah benefitnya terlebih dahulu dan cost-nya. Lebih besar yang mana antara benefit dan cost. Kalau contohnya lebih besar benefitnya, manfaatnya nanti kemungkinan bisa dilihat ke tahap berikutnya. Oke, contoh yang paling simpel proyek pembangunan jalan tol Pasupati, di mana tol Pasupati di sini bisa melakukan efisiensi waktu tempuh antara Jakarta dan Bandung. Selanjutnya ada metode net present value, metode analisis investasi untuk menentukan layak atau tidaknya investasi pada suatu proyek dengan membandingkan beberapa alternatif investasi dengan nilai konsekuensi pada saat ini. Jadi yang dilihat adalah akumulasi dari nilai sekarang dari semua penerimaan bersih setelah dikurangi oleh pengeluaran atau biaya selama umur investasi. Contoh, pemerintah akan membangun suatu proyek, contohnya tentunya yang dibutuhkan adalah investasi. Contohnya investasi dari beberapa investor contohnya, nanti selanjutnya akan dikurangi dengan nilai umur dari investasi tersebut. Kira-kira lebih banyak mana? Masih ada benefitnya enggak dari pemerintah? Selanjutnya ada metode AHP, merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multi kriteria, di mana di sini nanti akan dibuat yang namanya hierarki. Tentunya kalau berbicara tentang metode AHP, bentuknya adalah hierarki dari atas ke bawah atau top down. Tentunya yang pertama kali akan dilihat adalah goal-nya dulu yang dicari. Baru selanjutnya di bawahnya lagi setelah goal-nya, kita tentukan kriterianya. Kriterianya apa aja untuk mencapai goal tersebut. Baru selanjutnya setelah ada kriteria, baru nanti kalau semuanya dari kriteria yang ada nanti akan dibuat sub kriteria, kita breakdown lagi dari kriteria yang ada. Baru terakhir alternatifnya. Jadi dari masing-masing kriteria nanti akan direlasikan ke masing-masing alternatif. Selanjutnya metode ANP. Kalau metode HP biasanya bentuknya adalah breakdown dari atas ke bawah, tapi kalau yang metode ANP biasanya bentuknya adalah bentuknya network. Merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang bisa dibilang powerful untuk diterapkan baik dalam ilmu manajemen, ekonomi, pendidikan, teknologi informasi, dan bidang yang lainnya. Karena merupakan pengembangan lebih lanjut dari metode AHP. Oke, selanjutnya kalau berbicara tentang sistem penunjang keputusan, tentunya metode yang ada pun banyak yang digunakan untuk SPK itu sendiri, dan implementasinya adalah tentunya nanti wujudnya adalah aplikasi. Jadi sistem penunjang keputusan itu sendiri nanti tidak lepas dari yang namanya computer based information system atau sistem informasi berbasis komputer. Ada beberapa bidang yang masuk dalam kategori computer based information system itu sendiri. Mulai dari contohnya di bidang akuntansi, tentunya yang paling banyak digunakan biasanya adalah implementasinya adalah dengan munculnya banyak software yang ada atau aplikasi yang ada seperti sistem informasi akuntansi.
Contoh seperti Zahir, selanjutnya ada Mayop dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada yang namanya sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen di sini biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh manajemen untuk menyelesaikan rutinitas sehari-hari. Bahkan yang arahnya ke informasi manajemen ada selanjutnya decision system, berarti kita ada di sini decision system. Decision support system di sini bisa disebut dengan penunjang keputusan. Selanjutnya ada yang namanya bidang expert system. Expert system di sini merupakan salah satu sub bidang yang ada di computer based information system yang terus dikembangkan saat ini. Selanjutnya ada penerapan di office automation. Oke, saya bahas satu-satu. Yang pertama tentang sistem informasi akuntansi. Merupakan bagian dari computer based information system tingkat pertama, di mana dalam pengolahan sistem informasinya selalu berkaitan dengan transaksi-transaksi yang bersifat detail. Contohnya cash flow, catatan transaksi harian, atau contohnya pembuatan jurnal, dan yang lain-lainnya. Ada beberapa software yang nantinya bisa kalian gunakan, contohnya Zahir Accounting, Accurate, Fina, Mayop, dan yang lain-lainnya. Contoh seperti ini, software accounting versi 5.1. Oke, selanjutnya di tahun-tahun berikutnya Zahir mengembangkan aplikasinya menjadi seperti ini. Tampilannya sudah lebih graphical user interface, hampir seperti tampilan Windows 8. Jadi menu-menunya ditampilkan di awal semuanya. Selanjutnya ini kompetitornya. Selanjutnya ini sama, Zahir Accounting. Kalau dilihat dari tampilannya, laporan yang ada pun tidak ditampilkan dalam bentuk angka-angka, tapi ditampilkan dalam bentuk grafik. Ini yang sangat menarik. Selanjutnya kompetitor dari Zahir ada yang namanya Fina Accounting. Oke. Ini yang dikembangkan oleh PT Imamtek. Entah sekarang masih ada atau enggak. Kalau nggak salah softwarenya database-nya menggunakan Firebird. Selanjutnya kompetitor berikutnya ada yang namanya Accurate. Ini hampir sama. Yang berikutnya ada yang namanya Mayop. Oke, kalau nggak salah di tahun 2007 apa 2005 itu ada salah satu software accounting yang dikembangkan oleh Malaysia, namanya Value Plus. Oke, selanjutnya sistem informasi manajemen di sini merupakan bagian dari computer based information system yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat manajerial, lebih ke pengolahan data. Contoh sistem informasi penggajian, sistem informasi penjualan, inventory control, dan yang lain-lainnya. Oke, contoh seperti ini nih untuk yang inventory control. Contohnya ini contoh buatan dari mahasiswa yang berbasis web. Contohnya ini untuk yang post point on sales, sistem informasi penjualan. Oke, selanjutnya ini juga sistem informasi kepegawaian. Berikut biasanya ada penggajian, include biasanya. Selanjutnya kalau di DKI Jakarta ada yang namanya PPDB online. Terus kalau di universitas, contohnya seperti di masing-masing universitas biasanya punya. Contoh kalau di Universitas Indonesia ada yang namanya SIMAK UI. Oke. Contoh lain kalau di rumah sakit ada yang namanya rekam medis. Oke, ini contoh dari penerapan dari sistem informasi manajemen. Begitu pula untuk aplikasi-aplikasi yang berbasis keuangan. Klik BCA ataupun contohnya Bank Mandiri juga punya, selanjutnya Bank BRI pun punya, dan perbankan-perbankan yang lainnya pun punya. Bahkan sekarang sudah muncul yang namanya versi mobilnya. Ini contohnya punya Bank Mandiri, ini contohnya punya Bank BRI yang sebelumnya. Selanjutnya ini contohnya yang mobile bankingnya BCA. Selanjutnya ada yang namanya Office Automation, merupakan bagian dari computer based information system yang mengatur bagaimana penggunaan data nanti di-sharing oleh setiap bagian atau unit di lingkup organisasi. Ini lebih menekankan ke memaksimalkan kinerja dari hardware yang ada. Contoh, komputer atau kliennya ada 40 atau contohnya ada 20. Printernya apakah harus dibelikan satu-satu? Enggak kan ya. Biasanya printernya cukup 2 atau contohnya cukup 1. Nanti tinggal di-sharing ke masing-masing klien. Ini contoh implementasi dari Office Automation. Selanjutnya berikutnya, cabang dari Computer Based Information System berikutnya ada Decision Support System.
merupakan bagian dari computer based information system yang cenderung berkaitan dengan permasalahan yang bersifat semi terstruktur. Pengolahan data dengan dukungan komputer dan keputusan tetap ada di pihak manajemen, dalam hal ini adalah user. Contoh aplikasinya banyak, contohnya seperti ini nih yang buatan mahasiswa, sistem mendukung keputusan pemilihan program studi menggunakan metode SAW di Politeknik Negeri Jember. Tujuannya untuk apa? Agar nanti mahasiswa nggak salah jurusan gitu. Kayak berikut kriteria-kriteria yang ada. Oke, contoh lain sistem mendukung keputusan penilaian kinerja sopir taksi menggunakan metode TOPSIS, contohnya menggunakan metode multifaktor evaluation process. Selanjutnya ada lagi contohnya sistem penunjang keputusan penentuan penerimaan beasiswa bagi mahasiswa menggunakan metode SAW. Biasanya metode SAW atribut-atributnya atau kriteria-kriterianya nanti akan dikelompokkan menjadi dua. Ada benefit dan cost. Selanjutnya sistem penjadwalan mata kuliah menggunakan metode algoritma genetika, contohnya. Oke, ini yang masuk dalam kategori sistem penunjang keputusan. Ada lagi contohnya pemilihan guru teladan menggunakan metode PROMT. Ini contoh lain penerimaan siswa baru menggunakan metode SAW. Ada lagi contohnya sistem mendukung keputusan kepuasan layanan mahasiswa, contohnya di Universitas Kanjuruhan Malang. Banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi yang bisa kalian buat. Oke, contoh ini menggunakan metode AHP. Ini contoh yang dibuat oleh pemerintah tahun 2010 waktu zamannya Pak SBY, di mana ada yang namanya Kementerian Negara Koperasi dan UMKM. Waktu itu membuat aplikasi namanya Decision Support System studi kelayakan usaha UMKM koperasi. Kalau dilihat dari DSS UMKM-nya ada bidang-bidangnya, ada perdagangan, pertanian, manufaktur, jasa, restoran, dan makanan. Nanti tinggal ditentukan apakah layak untuk diberikan investasi atau enggak. Oke, selanjutnya ini contoh lain, sistem penunjang keputusan pemenang tender proyek supaya nanti lebih transparan untuk pemerintahnya. Terakhir, computer based information system yang terakhir adalah yang namanya expert system. Merupakan bagian dari computer based information system yang lebih menekankan kepada petunjuk pakar atau ahli. Dalam pengambilan keputusannya biasanya dibutuhkan yang namanya knowledge base, database dan knowledge base. Database digunakan untuk menyimpan data yang bersifat terstruktur dan knowledge base digunakan untuk menyimpan data yang bersumber dari keilmuan pakar. Jadi pada prinsipnya adalah kalau berbicara tentang sistem pakar adalah bagaimana mentransformasi keahlian yang saat ini ada di pakar, selanjutnya nanti tinggal dibuat aplikasinya. Dari aplikasi yang ada tinggal nanti digunakan oleh penggunanya. Ini pada prinsipnya. Ini contoh yang paling simpel, dokter sapi. Diagnosis sapi contohnya ada sistem pakar diagnosis hama dan penyakit terong. Selanjutnya ada sistem pakar diagnosa autisme anak menggunakan metode fuzzy model. Ada sistem bakar deteksi kerusakan motor dan yang lain-lain. Ini beberapa contoh dari implementasi sistem bakar. Oke, kalian pun nanti bisa mengimplementasikan salah satu dari computer based information system itu sendiri. Ini contoh dari aplikasi sistem bakar untuk diagnosis kerusakan pada sepeda motor. Ini juga menggunakan metode net bias untuk penyakit demam berdarah. Ada juga contohnya sistem bakar diagnosa penyakit gigi dan yang lain-lainnya. Oke, ini kurang lebih untuk materi penjelasan di pertemuan 1, di mana di pertemuan 1 di sini sudah saya sudah bahas tentang konsep dari sistem penunjang keputusan, selanjutnya beberapa metode yang ada di SPK, selanjutnya ada computer based information system, di mana ada 5 kategori computer based information system yang salah satunya ada yang namanya sistem penunjang keputusan atau decision support system yang nantinya akan kita bahas di 1 semester ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf untuk materi hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.